Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil karim inna hadzal qur'ana maktubatullah fata'allamuna min ma'dubatihi mastata'tum muttafaqun. Allahumma ja'al jama'na hadzal jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahrum. Yang kami hormati Ketua Yayasan Syajarah Thayyibah Al-Azizi Ibu Hajah Eni Isnaini beserta segenap pengurus. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Syajarah Thayyibah Al-Azizi Bapak Dr. Andes Haji Dadi Haryadi dan Ibu Hajah Hestiana MSI. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Syajarah Thayyibah Al-Ustadz Restu Ashari Putra Esos. Yang kami hormati Bapak Penilik Koordinator Wilayah 4 Bapak Heri Hermawadi MPD. Yang kami muliakan Dewan Guru PKBM Insan Cerdas dan para asatidz Pondok Pesantren Mu'allim Quran Syajarah Thayyibah. Santri-santri, ikhwan dan akhwat yang kami cintai. Bapak Ibu wali santri dan tamu undangan yang sama-sama kami muliakan. Satu kesyukuran bagi kita semua selain dapat hadir di dalam majelis yang penuh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini, karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Juga kita akan menyaksikan sejumlah pencapaian dari para santri selama mereka berproses dalam pendidikan di Syajarah Thayyibah ini. Di bulan yang penuh kemuliaan ini, di mana baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, inilah Haflatut Tasmiyul Quran wa Iftitahul Dirasah, perayaan simaan Al-Quran santri dan penutupan program dirasah semester 1 tahun ajaran 1446 Hijriah 1447 Hijriah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan seluruh santri diberikan keistiqomahan dalam menjaga Al-Quran dan ilmu mereka. Amin Allahumma amin. Sebelum kita melangkah pada acara pertama, akan kami bacakan rangkaian pada acara hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, penampilan dari santri akhwat. Acara keempat, penampilan storytelling bahasa Arab dari santri ikhwan. Acara kelima, sambutan-sambutan. Acara keenam, prosesi haflatut tasmiyah. Acara ketujuh, penyerahan sertifikat dan foto bersama. Acara kedelapan, penutup dan doa. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Meningkat acara berikutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh
santri kami Ananda Arya Yudhistira. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada kegiatan kita hari ini. Langkah pada acara selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari tim paduan suara dari Akhwat Sajarah Thayyibah. Pada para santri Akhwat dipersilakan. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Bersinar memberi cahaya yang selalu beriku penerangan.
selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan untuk senyum ini dengan kasih sayangmu, betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sekali lagi, hadirin yang berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para santri akhlak suci yang Melangkah ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari tim Ikhwan yang akan menampilkan storytelling berbahasa Arab. Untuk informasi bahwa tim yang kami tampilkan merupakan kelas pemula dari kelas bahasa Arab. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadiruna mahbubun ismahu li an mu'arrifakum nafsi. Ismi Muhammad Rista Fauzi. Ji'tu min Jalindung Sukabumi. Ana sa'uhaddithukum an al-watanul azizu. Ismi Alfin. Ji'tu min Sadarantan Sukabumi. Wa ana sa'uhaddithukum an at-tilmizul mu'addab. Ismi Kaisar. Ji'tu min Pasir Pokor Sukabumi. Wa ana sa'uhaddithukum an an-nasaihal mufidah. Ismi Ilyas Agahar Putra. Jitu min Cikolong Sukabumi. Wa ana sa'uhaddithukum an an-nasaihul mufidah. Al-watanul azizu. Tanah air yang hebat. Indonesia, dia watanul azizu. Indonesia adalah tanah airku yang hebat. Al-watanu wal ardulati yuladul insanu. Tanah air adalah tanah tempat seseorang dilahirkan. Wa ya'ishu fiha, dan dia hidup di dalamnya. Uhibbuha hubba abi wa ummi. Aku mencintainya seperti mencintai ayah dan ibuku. Kullu fardin yuhibbu watanahu. Setiap orang mencintai tanah airnya. Li'annahu sa'idun bi sa'adatihi, karena ia bahagia dengan kebahagiaannya. Wa syakiyun bi syaqaihi, dan sengsara dengan kesengsaraannya. At-tilmizul mu'addab, seorang murid yang beradab. Sahibi tilmizun mahbubun wa mu'addab, temanku adalah seorang murid yang dicintai dan beradab. Yulazimu ala tanzifi baitihi kulla yawmin, ia selalu membersihkan rumahnya setiap hari. Idza talaba min walidayhi syai'an fil baiti, jika ia meminta sesuatu dari orang tuanya di rumah, yaqulu min fadli, ia berkata maaf. Wa idza a'tahu syai'an ya'khudhuhu bi lutfin, dan apabila orang tuanya memberinya sesuatu, maka ia mengambilnya dengan lembut. Wa yaqul mutasyakkirun ya abi aw ya ummi, seraya berkata, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Wa idza arada khuruja minal baiti, dan apabila ia ingin keluar dari rumah, yasta'dzinuhuma, ia meminta izin keduanya. Fa ahabbahu jami'un nasi bi adabihi wa nazafatihi wa lutfihi, dan semua orang mencintainya disebabkan karena adabnya, kebersihannya, dan kelembutannya. An-nasaihal mufidatu, nasihat-nasihat yang berguna. Ya sadiqi, wahai kawanku, raji' lurusaka daiman hatta la tansaha. Ulang-ulanglah pelajaranmu selalu sampai kau tidak melupakannya. I'mal wajibaka bi ikhlasin wasduq fi qaulika. Kerjakanlah kewajibanmu dengan ikhlas dan jujur dalam ucapanmu. Ihtarim man wa akbar minka, hormatilah orang yang lebih tua daripadamu. Warham man wa asghar minka, dan sayangilah orang yang lebih muda darimu. Tawadhu fi mu'amalatika ma'an nasi, rendah hatilah dalam pergaulanmu dengan orang lain. Wala tatakabbar alaihim, dan janganlah sombong terhadap mereka. Azhiri surura bidaifika wala takun abusal wajhi. Tampakkanlah kebahagiaan terhadap tamumu dan janganlah bermuka masam.
Ashir as-saduqo wabta'id 'anil kazzabi. Bergaulilah orang yang jujur dan jauhi pendusta. Lazimis sholata wa qira'atal Qur'an. Senantiasa mengerjakan sholat dan membaca Al-Qur'an. Wa aksir minal ibadati wa la tatahawwan fiha. Dan perbanyaklah ibadah, jangan meremehkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara Haflatul Tasmi, yaitu Ustadz Iqbal Fatarullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyhi wa mustafahu alladzi ja'alahu Allahu sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an masalati a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'il kalam wa fadillahi 'ala sa'il khalqi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan Syajarah Thayyibah Al-Azizi, Ibu Hajah N. Ismail. Yang terhormat Pembina Yayasan Bapak Sajidah di Haryadi MM dan Ibu Hajah Istiani MSI. Yang terhormat Bapak Pemilik yang telah hadir, terima kasih banyak. Bapak Heri Hermawandi MPD, saya doakan para yayasan, Bapak pendiri, semoga senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya. Terhormat Ketua Pondok Pesantren Syajarah Thayyibah Ustaz Restu Asariputa SOS beserta keluarga, saya doakan pula semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah hidupnya, diberi keturunan yang saleh dan salihah. Yang saya muliakan para dewan asatidah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mari kita doakan pula semoga para asatidah hidup dalam keberkahan, diberi keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja dari saya selaku panitia Haflah tahun ini. Pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus wali santri yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir, meluangkan waktunya dari kesibukannya di rumah. Semoga rezeki yang dikeluarkan oleh Allah diganti dengan berlipat ganda. Semoga anak-anaknya yang diperlukan di sini jadi anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia yang sementara dan khususnya di akhirat yang selama-lamanya. Dan tak lupa pula terima kasih banyak kepada para guru,
yang telah membimbing anak-anak kita semua di sini dari tahajud sampai tidur kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah ganti segala usahanya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Yang kedua, permohonan maaf wabil khusus dari saya pribadi, umumnya sebagai selaku ketua panitia, bagaimana apabila ada jamuan, sambutan yang kurang enak di hati, ada perlakuan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan semoga harapan kami setelah selanjutnya terus akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang disimak 20, 30 atau 10 semakin banyak, dan santri semakin berprestasi. Dan satu pesan saya yang terakhir, bagaimana tadi disebutkan hadis di awal, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa dzikri an masalati a'taitu afdhala ma wajasa. Barang siapa orang yang sibuk selalu membersami Al-Qur'an dan berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuatu yang lebih hebat, lebih bagus, lebih luar biasa daripada orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyakin-yakinnya anak-anak kita di pondok di pesantren menghafal Al-Qur'an, masa depannya akan cerah. Amin ya rabbal. Seyakin-yakinnya dengan keberkahan Al-Qur'an. Oleh sebab itu jangan takut, jangan bimbang ketika anak kita dipondokan di pesantren Al-Qur'an. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iqbal Fatarto atas sambutannya. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Syajarah Thayyibah Al-Azizi, yaitu Ustadz Restu Asari Putra Esos. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati pengurus pembina Yayasan Syajarah Thayyibah Al-Azizi, Ketua Yayasan Ibu Hajah Eni Isnaini, kemudian Dewan Pembina Yayasan Syajarah Thayyibah Al-Azizi, Bapak Dr. Andes Haji Dadi Heriadi, Ibu Hajah Estiana MSI, juga seluruh Dewan Guru, Asatidz yang saya muliakan, serta para tamu undangan, orang tua santri dan wali santri semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dilapangkan rezekinya. Juga tak lupa kepada Bapak Penilik, Bapak Heri Hermawati MPD, karena di sini di pondok pesantren ini selain kurikulum atau program pesantren, juga santri-santri wajib mengikuti program di PKBM Insan Cerdas sebagai pendidikan formal mereka, bekal mereka untuk menjalani pendidikan
umumnya. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh kegiatan dan termasuk aktivitas yang kita lihat tadi itu seluruhnya adalah proses. Kita semua menjalani proses yang mungkin kita tidak tahu sampai kapan kita akan terus berproses. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita akan benar-benar mencapai sesuatu? Sampai kita bertemu dengan ajal. Dan ketika kita bertemu dengan ajal, kita masih tetap mengabdi, beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah pencapaian sesungguhnya dari seluruh hidup kita yang kita jalani. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak dan sekalian, untuk bisa dimaklumi dan dipahami bahwa seluruh proses yang kita jalani di sini, termasuk santri, adalah semuanya pendidikan. Semuanya adalah pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, belakangan saya hampir berpikir ketika mungkin Bapak dan Ibu melihat anak-anak tampil di sini tadi semua. Saya ketika melatih salah satu dari peserta itu, mungkin yang bahasa Arab, saya berpikir seperti begini. Ini nggak tahu ya apa namanya, gangguan berpikir atau godaan berpikir saya. Saya melatih mereka ini, apakah boleh jadi gitu ya, ibu bapak yang hadir di sini atau tamu sih mungkin adalah perhatian. Tapi untuk wali santri, saya kadang seperti begini. Apakah jangan-jangan boleh jadi yang kita tampil begini ini gas semuanya antusias, atau jangan-jangan untung yang penting mah hadir bagi rapor dan selesai. Di gangguan berpikir saya kemarin. Boleh jadi untuk apa hanya sekedar anak-anak tampil ini, yang penting anak-anak betah, soleh, ngajinya benar. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, saya akhirnya memantapkan diri. Anak-anak itu tampil tadi, dari mulai ada yang nyanyi, ada yang sholawat, kemudian ada yang bahasa Arab. Itu mereka tampil ternyata bukan untuk siapa-siapa. Mereka tampil bukan untuk mempersembahkan kepada siapa-siapa. Saya mendidik mereka, ternyata mereka tampil itu untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka tampil di depan Bapak dan Ibu sekalian tadi semua. Mereka belajar bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus bertahan, mereka harus bersabar, salah ulang. Jadi yang Bapak Ibu lihat tadi, mungkin yang hanya sekian menit itu adalah ribuan kali kesalahan yang terus kita latihkan kepada mereka. Nah, oleh karenanya, problem kita hari ini adalah, Bapak Ibu sekalian, itu problem anak-anak kita adalah problem sikap hidup. Problem sikap hidup. Kita dihadapkan pada generasi anak-anak yang karena sikap hidupnya tidak baik, kita dihadapkan pada generasi anak-anak yang tidak suka berproses. Mereka senang dengan hasil yang cepat dan instan. Kita dihadapkan pada generasi anak-anak yang tidak suka diajak berjuang, rendah keikhlasannya, sehingga mereka ya lemar begitu, tidak militan. Maka ketika saya melatih mereka, sudah. Ini saya mengajar, melatih, dan guru-guru di sini semua mengarahkan mereka untuk melatih itu bukan untuk mempersembahkan kepada siapa-siapa, tapi untuk diri mereka sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa man jahad wa man yujahidu fa innama yujahidu li nafsihi. Mereka bersungguh-sungguh untuk diri mereka sendiri. Itu yang tadi belajar bahasa Arab, Ibu.
malam-malam sebelum tidur itu saya siang-siang lancar ngomong bahasa Arab di sini dengan hafalan, dengan fasahah mereka. Malam-malam salah lagi pas saya tiba-tiba tes. Pagi subuh-subuh lancar, siang salah lagi, terus begitu. Ternyata memang, dan itu belum pada tataran mereka yang berlatihnya itu ketika semangatnya rendah, yang satunya semangatnya tinggi, yang satunya semangatnya moodnya rendah, satunya moodnya tinggi. Kita menghadapi anak-anak yang seperti begitu harus memaksakan diri tahan berproses. Oleh karenanya kita semua mohon doa di sini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan untuk bisa mendidik mereka semua dengan sebaik-baiknya. Begitupun juga dengan guru. Semua yang terlibat di sini pada akhirnya adalah mereka berbuat untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Saya, panitia, guru, ustadzah yang lain, itu mereka mendidik santri-santri. Sesungguhnya mereka adalah mendidik diri mereka sendiri. Saya mendidik diri saya sendiri untuk supaya bisa meningkat kualitas hidupnya. Seperti begitu. Jadi mungkin ada saya mungkin sebagai guru mengira bahwa saya bisa menjadikan anak-anak itu sukses. Sesungguhnya tidak. Semua atas kehendak Allah, dan sesungguhnya yang saya lakukan adalah mendidik diri saya sendiri untuk bisa berkualitas hidupnya, sehingga anak-anak terbawa kualitas hidupnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Mudah-mudahan di acara-acara berikutnya kita semua diberikan kebaikan yang lebih dari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rusdu Ashari Putra Esos atas ilmunya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari segala ilmu yang telah beliau sampaikan. Melanjutkan ke sambutan berikutnya akan disampaikan oleh penilik PKBM Koordinator Wilayah 4 kepada Bapak Heri Hermawan di MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Hibah, kemudian Ketua Yayasan, semua jajaran pondok pesantren, dan pengelola PKBM, hadirin yang berbahagia yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa dan siswi santriat dari pesantren ini, alhamdulillah dengan izin Allah saya merasa bahagia, haru, tentram, nyaman, campur aduk semua. Dan ketika anak-anak tadi menyampaikan, ungkapkan perasaannya dengan nyanyian ibu tadi, secara manusiawi hanyut emosi saya karena 3 tahun lalu tepat di Idul Adha ibu saya meninggal. Jadi begitu mendengar lagu tersebut saya terbawa dan ingat semua pesan. Untuk itu saya mohon
keikhlasannya dari hadirin yang soleh-soleha, saya tidak mungkin berdiri di sini tanpa kerjanya ibu saya. Bersediakah Bapak dan Ibu mengaturkan hadiah untuk ibu saya? Kita baca Al-Fatihah. Baru hati Al-Fatihah. Semoga keberkahan Al-Fatihah tadi Allah sampaikan kepada kita. Wajah tim Fatimah bin Bapak. Hadirin yang berbahagia, dalam kapasitas sebagai pemilik pembina, saya selalu mengutarakan bahwa moto yang paling harus kita kuatkan adalah negara ini berdiri dengan semangat santri. Negara ini merdeka, justru santri yang mendobrak rasa nasionalisme ini. Makanya satu hal yang membuat mereka kuat dalam menghadapi tantangan penjajahan dulu, santri-santri ini doktrin sedemikian rupa karena apa? Dia cinta Rasul, dia cinta Islam, dan dia cinta apapun yang Allah karuniakan kepadanya, melebihi cinta kepada Allah, melebihi cinta pada apapun juga. Ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus merasa bahagia ketika putra-putri tadi menyampaikan laporan bahwa ia sudah ada Quran di otaknya. Tinggal kita bantu mereka otaknya, pindahkan, Quran itu sudah masuk ke dalam otaknya, masukkan ke dalam hatinya. Dan kalau sudah masuk dalam hatinya, jadilah dia akidah yang kuat, tidak akan gentar dengan peluru, tidak akan pernah gentar dengan rasa takut pada manusia. Itu yang kita pegang. Rasa cinta pada negara ini saat ini betul-betul sudah disampaikan. Kita sudah mengalami krisis. Dan krisis yang paling parah dan tidak pernah ada obatnya adalah krisis moral. Makanya harapan saya mereka akan menjadi pejuang-pejuang negeri ini yang akan memberikan kontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Di dalam harapan saya juga menyampaikan bahwa saya sering kali mengingatkan kepada mereka, hati-hati, setinggi apapun ilmu yang kau miliki, setinggi apapun jabatan yang kau miliki, di hadapan orang tua, engkau adalah ilmumu tidak akan pernah bermanfaat, jabatanmu tidak akan pernah menolongmu ketika pikiran dan hati begitu menghadap Allah. Tunduk waktu ningang mangsa cek orang Sunda maut karena tidak ada yang akan diingat kecuali la ilaha illallah. Terima kasih pada guru-guru yang sudah demikian saya bangga. Seringkali kita diganggu pikiran itu karena memang setan mau berpikir bahwa celakalah orang-orang yang memang dari cara berpikirnya disalahkan. Bangsa ini kacau karena memang salah berpikir. Kalau berpikirnya salah, nanti akan memunculkan niat yang salah. Kalau niat yang salah, nanti akan melakukan sesuatu yang dianggap tidak benar berdasarkan pikirannya. Dan terjadilah seperti sekarang. Saya hanya mengingatkan Islam dalam Al-Quran, surat Al-Quran 143, kita diingatkan bahwa Islam itu umat wasatun, umatan yang tengah-tengah.
pertengahan. Tidak boleh terlalu cinta pada dunia, jangan terlalu cinta pada akhirat, tapi kita harus dalam sisi tengah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang melewati batas itu tidak disukai Allah. Pak, saya pengen memberikan kontribusi pada diri saya supaya soleh saya. Contoh yang terjadi di Pendeta Arya Pandava, berasal dari Nepal, dia naik ke puncak Mount Everest, 50 tahun dia tapa, dan bertemu katanya, dia tidak menemukan kebenaran kecuali Islam. Makanya pesantren ini mudah-mudahan jadi kebanggaan saya ketika saya nanti sudah tidak lagi bertugas di sini. Doa saya untuk Bapak dan Ibu semua, terutama untuk guru-guru yang senang ke sini, mengabdikan dirinya, mencurahkan kasih sayang, hanya semata-mata untuk menunjukkan kepada Allah bahwa ini loh hakikat hidup kita. Quran tidak akan pernah sirna dari bumi selama penghafal Quran selalu digaung. Quran diturunkan oleh Allah dan itu Allah juga yang inna wa inna Allah yang akan. Tetapi sekali lagi, jaga Quran itu dalam pikiran kita, jaga Quran itu di dalam hati kita, dan jadikan Quran menjadi pedoman hidup kita. Insya Allah Indonesia akan jaya dengan konsep yang memang sudah ditentukan Allah. Itu harapan saya. Dan ini harapan sekali lagi cukup membuat kita harus bekerja keras mengejar ketertinggalan. Mengapa? Karena kita terlalu mendewa-dewakan sesuatu yang sebenarnya dalam pikiran kita. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Apa tujuan kita di hidup ini? Tidak ada lain sekali lagi. Kita semua aspek itu. Untuk guru-guruku yakinlah Allah akan memandu pemikiran hati kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Demikian juga saya mohonkan dukungan dari Bapak dan Ibu semua bahwa anak-anak kita, satu orang dari Ambon, orang Utara, dan kebanyakan dari Sukabumi, akan lebih banyak lagi Sukabumi. Ini dalam acara Al-Fatih Kasmi Al-Quran ini memberikan inspirasi bagi yang lain. Sukabumi Mubarakah itu dari kata berkah. Berkah itu hanya pemiliknya satu, cuma Allah. Maka Sukabumi kalau pengen berkah, jangan jauh dari berita Allah. Kalau Sukabumi pengen berkah, jangan coba-coba melanggar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran larangannya Allah. Itu saja. Jadi di dalam Al-Quran itu cuma ada dua kok. Satu perintah, kedua larangan. Barang siapa yang mengerjakan, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, kadang iman, kadang tidak. Ini yang menjadi bingungnya. Karena sejarah kita secara manusiawi, kita dari Adam. Adam sudah diberikan nikmat sedemikian hebatnya di surga. Lalu pikirannya diganggu. Sampai akhirnya Allah murka dan menurunkannya di dalam dunia. Itu karena pikiran. Asalnya Adam itu kukuh dalam pikirannya, tapi dia punya sesuatu yang dicintainya. Siapa? Istri. Jadi istrinya yang mempengaruhi pola pikir. Dan kita ini adalah anak cucu Adam. Dan ini demi Allah, iblis berkata, ya Allah, demi keagunganmu, demi kesempurnaanmu, bukankah engkau Tuhanku yang maha adil, berikan aku kesempatan untuk menggoda anak Adam. Jadi sampai kapanpun iblis tidak pernah berhenti mengganti.
Kata Allah, karena memang Allah Maha Adil, silakan. Tapi engkau tidak akan pernah mampu mendekati orang-orang yang beriman. Terima kasih. Saya sebagai salam penghargaan, saya pengen haturkan semuanya. Masih ingat dengan kalimat ini? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, semata-mata kebodohan saya sebagai manusia. Namun apabila ada inspirasi dan kebenaran dari apa yang saya sampaikan, sungguh Allah super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri Hermawan di MPD atas sambutannya. Insya Allah kita akan semakin semangat untuk belajar, dan belajar. Insya Allah. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Endang Sukandar selaku wali dari Ananda Yahya Putrandra yang merupakan peserta haflatul tasbih. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu ba'dahu. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam kita berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya minta maaf udah sini berdiri walaupun saya hanya perwakilan wali santri Abang Yahya. Alhamdulillah sekarang udah selesai mungkin untuk mengabdikan jadi santrinya, yang mudah-mudahan insyaallah untuk kedepannya mungkin itu untuk para pembimbingnya, para guru ustadznya, ya silahkan Yahya mau dijadikan apa di sini. Yang mungkin untuk perwakilan dari keluarga, saya berterima kasih kepada Bapak Guru, Bapak Ustadz pembimbingnya yang telah ridho, yang telah ikhlas membimbing Yahya. Yahya itu dia udah agak punya orang tua, bapaknya udah meninggal. Ya sekarang saya sebagai perwakilan dari keluarga,
saya mengucapkan terima kasih. Yahya udah dibimbing, udah dibentuk sedemikian rupa akhlaknya, kepribadiannya, bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillah sekarang dia udah hafal 30 juz. Alhamdulillah dia udah selesai menyelesaikan yang dia cita-citakannya. Terima kasih untuk Bapak Guru dan Ibu Ustazahnya. Yang mungkin saya di sini juga sebagai wali santri juga, saya di sini memodokkan anak saya yang namanya Jahwa. Saya minta ridhonya untuk mengajarkan dia, dan mungkin anak saya itu mungkin banyak kesalahannya, banyak tata titinya, kurang sopan itunya. Saya mohon maaf. Saya bukannya ini, saya di rumah gak bisa membimbingnya, makanya saya titipkan di sini. Saya minta ridhonya untuk para ustaz di sini untuk membimbingnya ke depan, yang mudah-mudahan dia itu, anak saya itu ke depannya, ya untuk dia juga, yang untuk menghadapi zaman sekarang yang sekarang lagi zamannya lagi zaman yang menentulah. Jadi sekarang ya mudah-mudahan anak saya ini jadi penghafal Al-Quran. Ya cita-cita saya ini penghafal 30 juz, mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin saya kurang dan pandangan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat Sukandar yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga pesan yang disampaikan bisa semakin menguatkan kebersamaan dan semangat kita untuk tetap terus belajar. Baiklah Ibu Bapak sekalian, memasuki acara utama, marilah kita saksikan prosesi Haflatul Tasmiyil Quran 30 juz, 20 juz, dan 10 juz. Pondok Pesantren Muallim Syajarah Thayyibah angkatan ketiga. Alaman unzila alaihi al-Quran wa sallim alaihi wa taqabbal minna khatmal Quran Syafi' ya Rahman Syafi' lana bi syafa'atil Quran Nawwir ya Rahman Nawwir qulubana bi nuril Quran Tamim
Ketahui bersama, santri mutahafizin dan mutahafidah ini sebelumnya telah melangsungkan proses maksimaan 10, 20, dan 30 juz yang dilangsungkan dan disaksikan oleh para santri dan pembimbing serta masyarakat umum. Santri mutahafiz 10 juz. Ananda Muhammad Rizki Said Andian bin Bapak Andi Rustandi Warudoyo, Sukabumi. Ananda Muhammad Rapa Putra Hidayat bin Bapak Rahmat Hidayat Gunung Puyuh, Sukabumi. Ananda Muhammad Yusril Hidayatullah bin Bapak Abud Sakurata Salabintana, Sukabumi. Ananda Muhammad Farid bin Bapak Endang Patok Besi, Subang, akan membacakan surat At-Taubah ayat 62 sampai dengan 72. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن
كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Santri Mutahaffiz 30 juz. Ananda Muhammad Yahya Putrandra bin Bapak Arif Ridwandi Sirimau Ambon akan membacakan surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من
ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته موسى وعلى أجلها نفعا على طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا من أنزل عليه القرآن وسلم عليه وتقبل منا ختمه
Ila
Santri Mutahafizah 10 juz. Ananda Dila Fadila binti Bapak Edi Janianto Citamiang Sukabumi. Ananda Yasmin Arafah binti Bapak Muhyiddin Baros Sukabumi. Ananda Siti Hana binti Bapak Eka Jatnika Sukaraja Sukabumi. Ananda Siti Nala Mailani binti Bapak Samrotul Hasan Gekrong Cianjur. Ananda Siti Nurul Azkia binti Bapak Eli Julia Syah SPD Takokak Cianjur. Ananda Vera Aulia Nazwa binti Bapak Ferry Cisolok Sukabumi. Akan membacakan surat At-Taubah ayat 73 sampai 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih fa iyyatubu yaku khairan lahum wa iyyatawallaw yu'adzibahumullahu 'adaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa a'qabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن
مع القاعدين